Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurlita dengan NIM 22050974062 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2022B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita harus mengerti nih, apa sih infrastruktur jaringan itu? Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Selanjutnya, jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Sedangkan sistem distribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Infrastruktur jaringan juga terdapat dua macam, yaitu jaringan komputer terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan komputer terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi data yang berasal dari komputer server. Sedangkan jaringan terdistribusi adalah hasil perpaduan dari beberapa jaringan tersebut sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien yang saling terhubung membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Selanjutnya, data center. Data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan atau dikelola untuk kebutuhan sistem dan komponen-komponen komputer, seperti penyimpanan data atau database dan telekomunikasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola data center adalah listrik, keamanan, pemrosesan, suhu ruang, dan lain-lain. Kemudian terdapat pembagian jaringan. Pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama yaitu PAN atau Personal Area Network, yaitu jaringan suatu komponen ke komponen lain. Yang kedua LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan dalam cakupan ruangan. Yang ketiga MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan dari cakupan kota atau wilayah tertentu. Yang keempat WAN, Wide Area Network, yaitu jaringan dalam cakupan luas ke berbagai negara mendunia. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Intranet dan internet. Intranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal atau kalangan internal. Sedangkan internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem global TCP atau IP sebagai protokol pertukaran sehingga bisa diakses oleh publik. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan cara pembangunannya. Ad hoc dan infrastruktur. Ad hoc merupakan jaringan wireless LAN yang sangat sederhana, yaitu dua buah komputer saling terhubung menggunakan wireless network card masing-masing. Sedangkan infrastruktur merupakan mode jaringan wireless LAN yang koneksinya memerlukan sebuah arsitektur wireless di sebuah lokasi dengan memasang peralatan access point. Selanjutnya, topologi jaringan. Topologi jaringan ini ada 6. Yang pertama, topologi bus. Instalasinya mudah dan murah, namun kurang efisien, dan apabila ada satu kabel bermasalah, akan berdampak pada komputer yang lain. Yang kedua, topologi ring. Berbentuk menyerupai cincin, di mana sinyal data bergerak searah dari satu perangkat ke perangkat lain.
instalasinya mudah, namun troubleshooting-nya rumit. Semakin jauh tujuan, akan semakin melemah sinyal data. Yang ketiga, topologi start. Semua komputer dihubungkan ke hub atau switch yang bertindak sebagai pusat jaringan. Topologi ini bersifat fleksibel, troubleshooting mudah, dan keamanan cukup baik. Selanjutnya adalah topologi mesh. Komputer saling terhubung dengan komputer lainnya dan tidak ada yang berperan sebagai server. Keamanannya sangat baik, namun instalasinya rumit dan biayanya mahal. Yang kelima, topologi tree. Gabungan dari beberapa topologi start dan topologi bus. Mudah dalam troubleshooting, namun sering terjadi tabrakan data dan tidak efisien. Yang terakhir, topologi extended start. Sama dengan topologi start, tetapi memiliki lebih dari satu repeater dalam satu node pusat. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan penghubungnya. Ada dua, yaitu jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Jaringan berkabel atau wired network, yaitu jaringan yang terhubung menggunakan kabel dan sifatnya masih lokal, maka jangkauannya tidak terlalu luas. Contohnya modem. Sedangkan jaringan nirkabel atau wireless network, yaitu jaringan yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk menyambungkan jaringannya. Contohnya Wi-Fi. Dan selanjutnya pembagian jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Yang pertama unicast, 1 ke 1, kedua multicast, 1 ke grup, yang ketiga broadcast, 1 ke semua. Baik, sekian penjelasan singkat mengenai model infrastruktur jaringan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.